Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati para narasumber sekaligus juri Mangpro Award 2026 dari Ombudsman RI, perwakilan Provinsi Bali. Mungkin saya akan sapa satu-satu dari tingkat perangkat daerah. Ada Pak Febri. Selamat pagi, Pak Febri. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selanjutnya dari tingkat kelurahan, Penten Pak Dewo. Selamat pagi, Pak Dewo. Hmm, Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Selanjutnya dari pemerintah desa ada Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, dan juga Bapak Ibu peserta dari perangkat daerah, kelurahan, dan pemerintah desa yang bergabung pada kegiatan tanya juri hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir di sini dalam kegiatan tanya juri Mangpro Award 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Perkenalkan saya Gus Purwania yang akan bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini dan memandu jalannya kegiatan ini sampai kegiatan selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu aspek yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu aspek tata kelola pelayanan publik, bukan hanya masyarakat tapi pengguna layanan, karena ada beberapa perangkat daerah yang melayani perangkat daerah lain gitu ya. Aspek ini juga tidak hanya berbicara mengenai dokumen dan administrasi, tapi juga bagaimana pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan, mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Sebelum kita memulai agenda pada pagi hari ini, kami menyampaikan bahwa Bapak Kabag Organisasi, Bapak Kutu Agus Harimurate tidak dapat bergabung pada pagi hari ini karena beliau sedang menjalani diklat penuh tatap muka selama 1 bulan. Sehingga mohon maaf, Bapak Kabag belum bisa bergabung pada pagi hari ini. Beliau menyampaikan salam kepada seluruh peserta dan berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para juri, sehingga seluruh peserta memperoleh insight dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai indikator tata kelola pelayanan publik pada penilaian Mangpro 2026. Adapun agenda kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pemaparan dari masing-masing narasumber dari perangkat daerah, kelurahan, dan pemerintah desa. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi langsung dari peserta, bertanya langsung kepada para juri, dan juga kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui kanal sosial media kita, Mangpro Award, dan terakhir kesimpulan penutupan dan foto bersama. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke agenda pertama kita, yaitu pemaparan dari para narasumber. Izin dari Pak Febri, Pak Dewo, sama Pak Agus dari Ombudsman. Apakah pemaparannya jadi satu sekaligus atau masing-masing? Izin Pak Gus, kita jadi satu saja karena secara umum kita sama semua, Pak. Oke, Jadi siap. eh, kami inginnya di kesempatan ini lebih mendorong untuk diskusi saja, Pak. Karena Ya, secara umum eh, ketika sosialisasi itu sudah dijelaskan sangat gamblang kan, dan kita juga menyusunnya juga sudah sangat detail, Pak. Mungkin nanti ya, lebih ke dokumentar apa diskusi terkait dokumennya saja. Gitu sih. ya, Mungkin nanti ya, review di siap. depan saja. Ya, siap. Atas semua, Agus Santika. Baik, eh,
Untuk agenda agenda pertama yaitu pemaparan dari juri tata kelola pelayanan publik di semua tingkat yang diwakilkan oleh Pak Agus nih, Pak Agus. Iya, iya, iya. Ya, Jurus, silakan untuk pemaparannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Pak Gus Purwania dari bagian organisasi dan seluruh peserta kegiatan di hari ini, baik dari tingkat perangkat daerah, kelurahan maupun desa. Mungkin pertama-tama perkenalkan saya Nyoman Agus Santika dari juri kategori desa, kemudian rekan saya Bapak Gede Febri Putra itu dari tingkat perangkat daerah dan Bapak Dewa Made Sanjaya itu di tingkat kelurahan. Eh, Mungkin seperti yang sampaikan tadi pada kesempatan eh, hari ini di tanya juri kami sebenarnya ingin mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk seluruh peserta lebih kepada diskusi. Namun mungkin bisa saya sampaikan bahwa dalam tata kelola pelayanan publik kami ada 7 indikator, yaitu yang pertama kebijakan terkait pelayanan standar pelayanan, kemudian terkait visi misi moto maklumat dan pelayanan, kemudian yang ketiga itu terkait survei kepuasan masyarakat, yang keempat terkait profesionalisme SDM pelayanan, yang kelima sarana prasarana, keenam sistem informasi pelayanan publik atau SIPP, dan terakhir terkait pengelolaan pengaduan. Jadi secara dokumen pendukung itu sudah sangat jelas dalam juknis yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Di setiap indikator itu ada beberapa bukti dukung yang memang harus diupload oleh seluruh peserta. Harapannya di kesempatan hari ini, jika masih ada kebingungan atau ada yang ragu terkait dokumen yang akan diupload, kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk diskusi di hari ini. Selain itu, mungkin nanti untuk pematik diskusi, nanti dari salah satu juri kami, Pak Dewo akan menyampaikan beberapa review dokumen yang sudah dilihat. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara umum yang sudah masuk dan sudah diperiksa terkait kekurangannya seperti apa. Mungkin itu sebagai awal untuk mematik diskusi di hari ini. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke Pak Dewo terkait beberapa dokumen yang sudah diupload oleh rekan-rekan yang bisa menjadi pematik diskusi di hari ini. Pada Pak Dewo, saya persilahkan, Pak. Ini terima kasih. Mungkin yang langsung saja nggak biar untuk menghabiskan waktu. Jadi terima kasih kepada panitia dan peserta yang sudah beberapa sampun mengupload dokumen. Yang dimana kan untuk estimasi mengupload ini kan masih sampai akhir Juni. Tapi harapan kami ya kalau boleh disisir dari sekarang. Ya. Kembali hari Juni ini kan padat ya. Ada Galungan dan Kuningan gitu. Untuk beberapa temuan Niki mungkin bisa diselaraskan untuk semua peserta baik itu di perangkat daerah, kelurahan dan desa nanti. Yang pertama Niki terkait visi misi dengan pimpinan daerah. Nah, Niki visi misinya mohon disesuaikan dengan pimpinan daerah yang terbaru. Nah, Niki mohon menjadi juga eh, pemantauan bagian organisasi ya terkait visi misi Niki bukan hanya eh, di sekretariat di Puspom saja, ya, tapi bagaimana bagi visi misi Niki selaras dengan rekan-rekan kita yang di kelurahan, di desa, seperti ini. Kemudian untuk dokumen yang diupload Nike, mohon seandai kata memang dokumennya Nike dia berupa foto, kemudian diformatkan di PDF kan, seperti Nike, Nike mohon disamakan gitu. Jangan ada yang di zip atau di folderkan kembali, kemudian dia dijadikan satu. Nah, ini membuat dokumen Nike ada beberapa yang tidak bisa terbaca. Seperti Nike mungkin bisa terupload, tapi ketika kita beberapa juri Nike mengecek, Nike tidak bisa terbaca atau terbuka. Jadi Nike eh, mempersulit kami melakukan penilaian. Kemudian untuk maklumat layanan, ada beberapa tempat atau lokus yang masih
durung lengkap niki terkait isi dari maklumat layanan nike yang dimana harus ada kalimat adanya pemberian kompensasi. Nah, niki mohon dijadikan perhatian, mangga bisa dilakukan evaluasi atau perbaikan seperti ini. Kemudian dalam website niki eh, mohon sesuai dengan kesepakatan bahwa kontak Bupati niki bisa langsung diakses di websitenya rekan-rekan gitu. Jadi jangan sampai tidak ada gitu karena ada beberapa yang bisa langsung ada icon terkait kontak Bupati niki nika diklik langsung menuju akses kontak Bupati tersebut, ada yang belum terisi ya, karena nika mohon diperhatikan websitenya rekan-rekan para peserta supaya bisa lebih update kembali terkait eh, pelayanan pengaduan kontak Bupati niki gitu. Kemudian untuk Sarpras sendiri, ini kan rekan-rekan ada yang mengupload beberapa bukti foto seperti ini kan ya. Yang akan lebih fokusnya terkait Sarpras kelompok rentan nih. Karena ada beberapa dokumen yang diupload nih ke tidak isi keterangan khususnya untuk Sarpras kelompok rentan. Semisal contoh ruang tunggu niki tidak dirisi ruang tunggunya niki khusus untuk disabilitas ataupun napi gitu. Karena yang dikirimkan hanya foto yang ruang tunggu nikah sama sebetulnya. Jadi fotonya sama tapi tidak diisi keterangan apapun nikah yang menjadi kebingungan di kami gitu. Kemudian untuk ruang tunggu, semisal kemudian ada loket layanan untuk kelompok rentan ini kan pastinya berbeda nih dengan loket layanan pada umumnya. Gitu. Kemudian ruang menyusui, nanti mohon juga diisi keterangan ruangan nikah, karena jangan hanya korden itu seperti apa, tuh hanya kursi dan meja, jadi mohon ada keterangannya. Dan dengan toilet juga seperti nikah ya, jadi mohon ada keterangan pada sarpras tersebut. Kemudian untuk eh, secara global dari dokumen niki, jika dokumen dan link yang memang dikirimkan ke belum bisa diakses, mohon dicoba dulu baru dikirim ke kami ya. Karena niki ada beberapa link yang ditautkan, kemudian di PDF-kan, kemudian kami buka nih ke trouble, tidak bisa diakses. Padahal nih kan pada saat kami nih ke mengupload nih ke wajib non elektronik dan elektronik ada poin penilaian seperti ini. Jadi ketika dokumen nih ke terupload, ternyata ini ke linknya nih ke tidak bisa diakses. Jadi mohon menjadi perhatian bagi rekan-rekan peserta. Ini mungkin nih ke beberapa dari tiang, kalau memang ada tambahan dari rekan-rekan juri yang lain dipersilakan. Oke, matur suwun semua Pak Agus Santika dan Pak Dewo Krisna atas eh, arahannya ya terkait dengan bukti dukung yang sampai saat ini sudah berjalan nih 1 bulan nih, dan masih sisa 1 bulan lagi nih. Mohon ditindaklanjuti bagi kepala daerah, kelurahan, dan pemerintah desa dari masukan-masukan para juri terkait dengan bukti dukung yang telah diupload. Karena masih ada waktu lagi 1 bulan untuk melakukan revisi. Mungkin dari Pak Febri ada tambahan? Baik, mohon izin kami hormati Pak Gus Purwania dari bagian organisasi, rekan-rekan juri beserta seluruh peserta yang hadir dalam agenda hari ini. Mungkin hanya menambahkan sedikit saja terkait dengan tanggal penetapan SK standar pelayanan. Mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu di perangkat daerah atau di kelurahan dan desa, karena berdasarkan Undang-Undang 25 dan turunannya PP 96 tahun 2012 itu diwajibkan melakukan review terhadap standar pelayanan minimal 3 tahun sekali. Nah, mungkin jika ada standar pelayanan yang dimiliki saat ini itu usianya lebih dari 3 tahun, sebaiknya gitu ya, kami mohon untuk dilakukan review dulu dan ditetapkan standar pelayanan yang terbaru.
di juri kami sepakati bahwa tahun terakhir yang bisa kami nilai itu adalah standar pelayanan yang terbit di tahun 2023. Jadi jika Bapak dan Ibu masih ada SP yang usianya lebih dari itu, tahun 2022 ke bawah gitu ya, 2021, 2020, dan seterusnya, itu kami harapkan untuk segera melakukan FKP dan menetapkan standar pelayanan yang terbaru. Mungkin demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Febri atas masukannya. Niki penting ya terkait dengan SP ini harus dilakukan evaluasi. Jadi harus ada evaluasi terkait dengan SP walaupun nanti hasil evaluasinya tidak ada perubahan. Misal tidak ada perubahan tetapi wajib niki harus direview terkait SP niki. Mungkin izin Ya, sedikit menambahkan, ya. ya terus Pak Seperti Febri. yang Pak Gus Purwo Nia tadi sampaikan, di SP itu sendiri juga tidak diwajibkan ada perubahan seperti itu ya, bagusnya. Yang penting ada review, di mana didahului dengan adanya FKP, yaitu pertemuan antara seluruh stakeholder gitu ya, penyelenggara layanan dengan pengguna layanan. Itu berupa tokoh masyarakat, akademisi, media, dan segala macam. Di dalam FKP itulah nantinya ada semacam komunikasi yang mempertemukan ekspektasi masyarakat dan juga kemampuan dari penyelenggara layanan. Tentu ekspektasi masyarakat selalu meningkat, ingin layanan yang lebih cepat, ingin apalah, pokoknya lebih baik lah pelayanannya. Tapi tentu di dalam manufacturing standar pelayanan itu sendiri, setiap perangkat daerah itu mempunyai keterbatasannya masing-masing, baik dari segi sarpras, baik dari segi SDM, baik dari segi anggaran. Nah, itulah yang bisa nanti dijelaskan kepada masyarakat ketika masyarakat ingin pelayanan lebih baik. Disitulah terjadi negosiasi. Kalau memang tidak dimungkinkan, agar disampaikan kendala-kendala yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Kenapa tidak bisa lebih cepat, kenapa seperti ini. Jangan sampai nanti ada standar pelayanan yang secara standar itu baik sekali di atas kertas, namun secara aplikasinya di lapangan itu menjadi sulit dipenuhi oleh perangkat daerah, sehingga masyarakat nanti merasa bahwa tidak sesuai pelayanan dengan standar pelayanan, dan itu berpotensi akan diadukan baik di pengaduan internal dan juga pengaduan eksternal. Apalagi mungkin yang kami cermati saat ini ada pemotongan transfer pusat, atau mungkin ada kesulitan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas karena ada anggaran yang mungkin ada penyesuaian anggaran seperti itu. Nah, itu juga perlu menjadi concern bagaimana supaya pengurangan anggaran ini tidak terpengaruh terhadap pelayanan publik. Dan kalau mungkin diperlukan penyesuaian SP menjadi penambahan waktu apa segala macam, hanya karena adanya penyesuaian anggaran dan SDM seperti itu, ada pensiun, ada yang pindah tugas dan lain sebagainya, itu tentu menjadi satu kendala ya bagi perangkat daerah, dan itu perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Iya, Terima kasih. terus semua Pak Febri atas masukannya niki langsung niki ada memantik pertanyaan niki Pak Febri dari Dinas Kebudayaan. Boleh langsung mantan open mic mantan dari Dinas Kebudayaan Ibu Mary Jurus. Oke. Ini untuk semua pertanyaannya Ibu Mary dari Dinas Kebudayaan untuk review SP tahun 2025 boleh. Jadi SP yang bisa kita nilai, mungkin sekali lagi kami sampaikan, itu adalah maksimal tahun 2023. Artinya tahun 2023 boleh, tahun 2024 boleh, tahun 2025 boleh, tahun 2026 boleh.
Jadi seperti itu. Berarti durasinya hamin 3 tahun ya dari sekarang Tiga, enten ya. inggih Iya Pak benar Gus ya. Purwo. Inggih. 2024 2023 3, 4, 2024 25. 2025. Inggih. Inggih, matur semua Ibu Mary. Selanjutnya Niki Wenten pertanyaan masuk ke Instagram Niki dari BKP SDM. Boleh dikasih contoh publikasi secara non elektronik di media apa saja yang memenuhi syarat? Mungkin terkait dengan pertanyaan bisa diperjelas lagi. Mungkin di sini Izin publikasi untuk yang mana nih? nah ini kapan coba tanyakan ke Oke. yang hadir Riki dari BKP SDM. Terus mungkin Pak Wawan yang telah bergabung Riki. Riki ada pertanyaan. Ini Nggih, terus Pak. izin Bapak ampura kamera tiang nggak trouble tiang suara manten nggih, Pak Gus. Iya, menanggapi. Terus. Niki terkait pertanyaan teman-teman nih ke pengampunya. Niki kan ada beberapa publikasi yang diminta untuk secara non elektronik ya, seperti untuk SP, kemudian tiang lihat nih ke eh lebih banyak SP-nya sih nih ke yang mereka maksud SP-nya nih kan nanti dipublikasikan secara non elektronik nih ke di mana nih ke counternya. Kalau yang elektronik kan mungkin di web, di medsosnya seperti ini ke. Oke, baik, terima kasih Pak Gus. Oke, matur sama Pak Wawan. Terus dari juri bisa ditanggapi. Baik, mungkin Tiang tanggapi nanti kalau memang ada tambahan bisa ditambahkan oleh rekan juri lainnya, Pak. Jadi untuk publikasi non elektronik itu bisa publikasi di ruang pelayanan. Intinya di ruang pelayanan bisa saja berupa pamflet, brosur ataupun eh, video berjalan di ruang layanan juga diperbolehkan kami masukkan sebagai pemenuhan indikator non elektronik. Untuk elektronik, betul tadi sudah disampaikan medianya berupa media sosial, bisa di website, medsos yang resmi yang dimiliki oleh tingkat daerah, perangkat daerah. Kemudian untuk non elektronik yang tadi yang sampaikan, intinya itu terinformasikan di ruang pelayanan. Bisa berupa pamflet, bisa berupa brosur, bisa berupa video berjalan, atau misalnya di ruang layanan itu ada akses komputer yang bisa diakses oleh pengguna layanan, kemudian menginformasikan terkait standar pelayanan dan yang lainnya juga itu bisa dihitung sebagai pemenuhan untuk non elektroniknya. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dari ada tambahan dari Pak Dewo dan Pak Febri mungkin atau sampel cukup terkait dengan Sampun publikasi cukup non ini. elektronik. Oke. Jadi Pak Wawan terkait dengan yang non elektronik ini kan selain SP ini kan ada juga SKM, jam pelayanan, nah dan ada beberapa indikator lain yang mungkin memerlukan publikasi non elektronik. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Agus Santika bahwa seperti misalnya yang ditempel itu di dinding bisa pamflet atau apa yang menggunakan akrilik biasanya nih ada dos yang dipajang di dinding itu ada dos bukti non elektronik gitu. Baik, selanjutnya dari Displinaker niki sampun hands on niki. Silakan dari Displinaker. Selamat pagi, izin bertanya apa suara yang kedengaran nih? Agak noise tapi terdengar. Izin bertanya, Ya, Pak sampun jelas. Oke, terus. Gus Purwania, yang mau bertanya terkait di poin 6, Niko ada foto unggahan berkala pada website. Mengingat ini indikator pelayanan publik terkait dengan menerima pengaduan dari masyarakat, untuk di website Niko kan tidak ada fitur untuk masyarakat memasukkan pengaduan Niko, seperti contoh misalnya di Instagram kita biasanya bisa melalui DM, di Facebook bisa melalui chat. Nah, apakah
bisa ditambahkan kita untuk mengupload dokumen ke di samping unggahan berkala pada website, kita bisa tampilkan juga media sosial kita sebagai pertimbangan penilaian Dewan Juri. Karena kita lebih aktif untuk update berkala terkait info loker dan segala macamnya di media sosial berupa IG, Facebook, dan juga kebetulan kemarin ada sosialisasi dari Diskominfo, banyak OPD juga terkait unggahan berkala pada website belum aktif, bahkan ada beberapa OPD terlihat saat itu terakhir update di tahun 2024. Apakah bisa jadikan pertimbangan? Apakah boleh? Takutnya kami tambahkan dokumen lampirannya berupa media sosial, tapi nanti seperti catatan tahun lalu, jangan tambahkan dokumen yang tidak diminta. Nah, ada catatan seperti itu tahun sebelumnya. Terus yang kedua, terkait pertanyaan Tiang di nomor 7, laporan pengelolaan pengaduan. Kalau tahun lalu, laporan pengelolaan pengaduan yang masuk ke dinas, tidak ada permintaan monep atau tindak lanjutnya seperti apa. Nah, apakah sekarang seperti apa contoh monep yang harus kita tambahkan? Kita sudah ada laporannya agar tidak salah upload saja sebenarnya untuk supaya lebih jelas. Sekian, terima kasih. Ini untuk semua dari Displinaker mungkin dados ditanggapi oleh Dewan Juri terlebih dahulu terkait dengan postingan berkala nih. Apakah boleh postingan berkalanya melalui sosial media? Karena rata-rata perangkat daerah nih lebih aktifnya di sosial media dibandingkan di website. Tetapi ini kembali lagi ke juri nih, apakah diperbolehkan dari sosial media atau menuntut agar perangkat daerah aktif juga di website kan? Dures dari Pak Agus, Pak Dewo dan Pak Herdi. Baik, mohon izin menanggapi pertanyaan yang pertama itu terkait dengan E6, Sistem Informasi Pelayanan Indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik pada bukti dukung ketiga. Itu kami minta foto atau screenshot pemutakhiran atau unggahan berkala yang dilakukan pada periode tahun 2025 pada website. Nah, terkait ini kenapa kami minta mengkhusus kepada website? Karena ini berdasarkan ketentuan di SIPP. Jadi SIPP ini kan website itu menjadi salah satu dari SIPP itu. Jadi seperti hub lah. Di sana ada informasi terkait standar pelayanan, terkait pengaduan, dan juga ada informasi-informasi agenda-agenda yang dilakukan oleh perangkat daerah itu selama 1 tahun seperti itu. Nah, maka dari itu kami dari juri itu sepakat kan seluruh perangkat daerah itu pasti memiliki website atau domain yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Nah, supaya itu juga hidup, supaya ada masyarakat ketika yang mengakses website tersebut itu mengetahui update-nya seperti itu ya. Makanya kami minta secara khusus itu di website. Mungkin demikian. Mungkin tadi pertanyaannya apakah bisa di medsos? Mohon maaf, kami mintanya di website. Seperti itu. Iya, untuk semua Pak Febri atas tanggapannya. Jadi mohon izin Bapak Ibu perangkat daerah, kelurahan dan pemerintah desa, niki terkait dengan postingan niki harus nih dan diwajibkan melalui website. Ya, jadi tidak hanya melalui media sosial saja, karena di sini secara regulasi sudah diatur nih di SIPP bahwa tiap perangkat daerah, instansi ya, kelurahan dan pemerintah desa niki kan sudah memiliki kanal masing-masing dan perlu juga media publikasi melalui kanal tersebut itu. Jadi alangkah baiknya di dua platform ini berjalan nih.
di media sosial berjalan, di website kanal masing-masing juga berjalan. Gitu. Mungkin masuk ke pertanyaan yang kedua nih sih. Tadi terkait dengan pengaduan nih, pengaduan. Jadi adanya monef, monef pengaduan nih. Monef pengaduan. Terus dari eh, Pak Febri atau Pak Agus dan Pak Dewa untuk yang pengaduan ini. Baik, mohon izin menanggapi terkait pertanyaan yang kedua. Seperti apa sih di E7 konsultasi dan pengaduan, itu yang nomor 5 terkait laporan pengelolaan pengaduan, kan beberapa hal yang kami minta itu dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dan dilakukan monef seperti itu, ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Nah, terkait hal ini, kalau kami meyakini bahwa seluruh perangkat daerah pasti sudah merekap pengaduan seperti itu ya, yang datang dari berbagai kanal yang ada. Jadi semua laporan pengaduan itu mencakup pengaduan yang datang dari manapun kanalnya. Nah, itu kan sudah pasti ada laporan pengaduannya. Nah, laporan pengaduan itu kan pasti sudah ada tindak lanjut atas pengaduan tersebut. Nah, yang kami minta di dalam Monef ini adalah ketika sudah ada laporan tahunan, di sana perangkat daerah itu bisa melihat terkait data pengaduan mungkin yang paling sering diadukan. Misal, ada pengaduan terkait misalnya parkir motor mungkin sedikit seperti itu. Atau mungkin nomor antrian tidak ada sehingga sering serobot. Misal ini. Nah, ketika statistik sebuah pengaduan itu substansinya sama dan lumayan agak besar, disitulah bisa dilakukan monef, monitoring dan evaluasi oleh pimpinan seperti itu ya. Oh, ketika ada banyak pengaduan yang menyatakan tentang satu substansi, seperti apa kira-kira solusinya seperti itu. Jadi itu monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pengaduan. Jadi bukan per pengaduan. Apakah ada yang bisa di-upgrade seperti itu ya? Apakah ada yang bisa ditingkatkan mungkin dari segi sarana prasarana atau penambahan SDM dan segala macam. Jadi dia monefnya ini lebih sistemik, bukan terkait tindak lanjut per pengaduan seperti itu. Nah, kalau misalnya pengaduan kosong seperti apa, ya tidak apa-apa, tapi tetap dibuat saja monefnya bahwa mungkin di dalam data setahun pengaduan tersebut tidak ada pengaduan yang menonjol, tidak ada tindak lanjut yang akan bisa dilakukan untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini untuk semua Pak Febri atas jawabannya. Mungkin dari disponilator ada tambahan lagi atau sudah jelas dari jawaban dari para tim juri? Izin Pak Gus Purwania, untuk jawaban sudah jelas. Ada sedikit yang ingin untuk yang yakinkan kembali terkait yang di laporan pengelolaan pengaduan kan dipublikasikan supaya tidak keliru yang kita upload lagi. Berarti untuk laporan pengelolaan pengaduan yang dipublikasikan berarti laporan pada website, bukan pada media sosial gitu. Berarti seperti yang poin di 6 tadi, berdasarkan SIPP tadi dibilang bahwa yang diminta hanya website. Berarti terkait dengan laporan pengaduan maupun pengaduan yang masuk di media sosial, nanti mungkin dari Instagram atau dari Facebook, kita publikasikannya di website, bukan kita publikasikan di media sosial di tempat masyarakat ke mengadu. Berarti nih, saya cuma ingin memastikan itu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa ditanggapi Pak Febri terkait dengan pengaduan masih ya. Kalau pengaduannya lewat IG misalkan ya,
Tanggapan kita kan nanti Nah, itu dah makanya saya tanya. terkait dengan tanggapan dari misalnya ada pengaduan nih dari media sosial kan ditanggapinya lewat lewat IG atau harus dipublikasikan lewat website. Mungkin ini konteksnya berbeda antara pengaduan nih sarang yang tadi terkait dengan postingan yang berkala di website. Bukan berarti pengaduan itu juga harus dipublikasikan ke website. Tetapi mungkin dalam bentuk rekap pengaduan, berapa yang sudah ditindaklanjuti, berapa yang masih belum ditindaklanjuti, mungkin itu bisa di website, di media sosial itu bisa. Mungkin bisa diperjelas dari tim juri lagi. Terus mungkin Pak Agus mungkin sampai siap. Baik, terima kasih Pak Gus Purwania. Intinya dua hal itu berbeda seperti yang disampaikan Pak Gus Purwania. Bahwa yang pertama yang E6 Nike yang terkait SIPP berbeda dengan yang maksud di E7 yang terkait pengaduan. Jadi yang publikasi Nike seharusnya lebih ke yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Purwani aja. Jadi jumlah pengaduannya berapa, kemudian yang sudah tindak lanjuti berapa. Nah, kanalnya itu kan bisa dari bermacam-macam, bisa saja dari IG, bisa dari media sosial maupun dari website. Jadi itu publikasinya lebih ke berapa jumlah pengaduan yang masuk dari semua kanal yang dibuka oleh instansi yang bersangkutan. Jadi itu berbeda berbeda ini apa nama indikator kalau yang sistem informasi pelayanan publik itu memang letterlock kita minta di websitenya yang pengaduan itu adalah publikasi dari seluruh kanal yang ada. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Untuk semua Pak Agus Santika terkait dengan Nike pengaduan dan eh, kanal untuk postingan berkala. Jadi postingan berkala ini nggak hanya pengaduan, bisa kegiatan, ya. Jadi bisa agenda-agenda yang ada di perangkat daerah, bukan hanya terkait dengan pengaduan. Jadi beda konteks, tetapi boleh saja dilakukan publikasi di kanal terkait dengan pengaduan itu ada DOS. Oke, untuk follow up pengaduan itu boleh di masing-masing. Kalau misalnya ada yang mengadu di IG atau di media sosial lain, bisa di follow up lewat IG. Lewat kontak bupati, bisa di follow up lewat kontak bupati. Oke. Mungkin Sampon dari Display-Naker, apakah Wenten mana? Sampun cukup. Sampun. Ya, itu semua dari Display-Naker atas pertanyaannya. Lanjut nih Kia, ya, ada yang hands on dari Desa Kuto, lurus dari Desa Kuto. Oke, terima kasih. Langsung saja yang terhormat para Dewan Juri dan penyelenggara dari bagian organisasi. Nah, saya ingin bertanya yang pertama, sebentar. Nah, Niki untuk terkait dengan laporan review atau monep SP-nya Nika. Nah, jika kami penetapannya yang ditetapkan itu belum berusia lebih dari 3 tahun Niki, untuk reviewnya seperti apa? Apa perlu kami melakukan review? Contohnya seperti Nika. Nah, selanjutnya untuk pemenuhan siklus maklumat pelayanan Nika kan itu yang dimaksud dengan pemajangan maklumat pelayanan maksudnya Nika Pak Nggih, sesuai dengan Permen Pan RB-nya Nika. Nike selanjutnya untuk hmm, nah segala jenis laporan pengelolaan pengaduan Nike yang dipublikasikan berarti kan seperti yang disampaikan tadi di website mesti di website. Nah, apakah bisa di media sosial? Nah, selanjutnya untuk eh, publikasi jam pelayanan Niki. Nah, Niki eh, di website kah ataukah di media sosial juga untuk yang terkait dengan SDM pelayanannya nih ke Penten. Mungkin itu saja dari kami. Nah, ini untuk yang khususnya yang bagian review atau monep SP-nya nih ke. Mohon untuk ditanggapi. Terima kasih. Atau semua dari Desa Kuto. Mungkin langsung aja Pak
Nggih, Agus, ya terus. nggih, langsung manten izin dari Desa Kutuh untuk review Monef Nike kalau memang ada perubahan regulasi yang mengubah standar layanan sehingga mengubah standar layanan maka dibutuhkan ada review. Namun jika tidak dan itu masih berusia 3 tahun, itu seharusnya ada penetapan standar layanan ketika pertama kali ditetapkan, apakah sudah ada proses CKP dan yang lainnya. Itu intinya, Pak. Jadi kalau masih 3 tahun yang lalu dan sudah ada bukti FKP-nya, silakan itu yang diupload. Nah, dalam perjalanan di 3 tahun itu, kalau ada perubahan memang terhadap standar layanannya, maka harus ada review perubahannya. Itu sih intinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait publikasi ya Pak ya. Publikasi jam layanan ya tadi ya. Iya, iya, Nggih, Bapak. terkait publikasi jam layanan itu boleh lewat medsos maupun website. Itu berbeda dengan SPP yang tadi. Itu sih. Terus ada yang kelewat nggih dia nggih? Iya, mungkin apa namanya? Sebentar. Yang maklumat ya. Ya, yang maklumatnya nih ke situs maklumat layanan. Ya, maklumat pelayanan masih sama seperti penilaian tahun lalu, Pak. Disesuaikan isinya dengan Permenpan, kemudian dipublikasikan secara elektronik dan non-elektronik. Elektroniknya lewat website atau medsos bisa, kemudian untuk non-elektroniknya di ruang pelayanan. Oke. Di ruang pelayanan juga bisa pilihannya melalui apa namanya flyer kah, atau apa dari pamflet kah, kemudian ada video berjalan silakan. Yang penting Iya. itu tersedia di ruang pelayanan. Kalaupun memang di ruang pelayanan juga ada komputer umum yang bisa diakses oleh masyarakat, di sana juga ditampilkan juga silakan. Itu bisa kami gunakan sebagai pemenuhan non elektroniknya. Kinten. Iya. Niki yang belum jelas Bapak untuk review Monepnya nih Pak. Nggih. Nah, berarti kan kami yang belum berusia di atas 3 tahun nih kan tidak perlu yang diupload nih ke seperti apanya saja Pak. Itu yang belum terbayang untuk Eh, REPKP yang disebutkan tadi. nggih. Apakah ketika penetapan standar layanan itu sudah mengundang stakeholder belum, Pak? Selama Sudah, ini. sudah, Kemudian sudah diberita acarakan dalam penetapannya. Bentuknya itu sudah. FKP, forum konsultasi publik sih bahasanya Pak. Jadi mengumpulkan stakeholder, kemudian mengundang dan menjelaskan standar layanan, kemudian diacarakan, kemudian ditetapkan. Kalau memang itu sudah ada, itu diupload dulu Pak. Karena memang ini masih mungkin baru untuk desa, jadi mungkin itu dulu yang diupload Pak. Kalau memang belum ada perubahan dalam 3 tahun terakhir ini. Nggih, soalnya kami ini baru bagi kami. eh, Nggih, Karena kalau berita acara kan ini sudah ada di parameter yang lainnya nih kan, Pak. Untuk SP nggih. yang melibatkan unsur masyarakat berarti 2 kali kami upload itu berarti itu Pak ya. Ini kan. Nggih, ada di-upload mantan dulu Pak, yang itu. Kalau memang nggak ada eh, kalau tidak ada perubahan dalam standar layanannya, eh, eh, memang memang kan review itu seharusnya rutin dilakukan, Pak ya. Ini memang baru buat desa. Kami memang mendorong untuk itu karena semangatnya Pak Sekda adalah ada pembinaan kepada seluruh perangkat daerah, kelurahan dan desa. Itu sih Pak intinya. Untuk sementara itu bisa diupload terlebih dahulu, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Bagus. Oke. Oke, Menteri Sukma dari Desa Kutuh dan sahabatnya dari Pak Agus Handika. Oke, beralih ke pertanyaan yang masuk ke chat ya dari Kelurahan Kerobokan nih. Izin bertanya, terkait bukti dukung sarana pelayanan pengaduan, ada beberapa yang harus dipenuhi, seperti kotak saran, email, media sosial, kontak bupati, dan spam lapor. Untuk kontak bupati ini kan berupa WhatsApp group. Di sini kelurahan tidak masuk, hanya perangkat daerah saja. Dalam hal ini yang masuk kecamatan. Yang ingin kami tanyakan, bukti dukungnya seperti apa? Ya mungkin Iya, semua. ya terus Pak Terus Dewa. biar ini karena banyak juga pertanyaan nih kan mungkin yang dimaksud Niki adalah di dalam website Nika ada link atau icon dari layanan Kota Bupati Nika gitu. Jadi
yang balikan lagi ke teman-teman yang tadi bertanya, coba dicek websitenya, sampun wenten ten linknya nih ke kontak bupatinya gitu. Nanti di capture, di screenshot, lalu dikirim ke kami. Nah, mungkin untuk hasil dari eh, pengaduan kontak bupati niki, semisal contoh tadi yang bertanya nike kan di kelurahan kelurahan Kerobokan ya. Nah, mungkin seandainya kata nanti ada laporan lewat kontak bupati perihal permasalahan admin duk di kelurahan Kerobokan gitu. Nah, di kelurahan niki di share screen-nya ada. Nah, ini kan sebenarnya sudah bisa digunakan. Ini kan diklik bisa langsung ke kontak bupati. Kan ini kan sebenarnya tujuannya. Kalau kalau sekarang dibahas terkait pengaduan, terkait jumlah pengaduan, kemudian yang dipublikasi nih ke, mungkin di pengelolaan pengaduan nih ke penilaiannya Pak, dari pengelolaan pengaduan selama setahun nih ke, apa saja yang diakses, lewat mana saja. Nah, kan jadinya salah satunya kan ada kontak bupati. Kalau 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 di Aspan lapor masuk di sana, kalau ada datang langsung di sana, kalau WhatsApp di sana, Kenten. Semakin bagaimana ritme dari kontak bupati niki, semisal tadi yang saya bilang kalau ada permasalahan admin duk di Kelurahan Kerobokan, Kenten. Ada laporan kontak bupati, Kenten. Kontak bupatinya niki ketika melakukan klarifikasi ke pihak kelurahan niki, ketika sudah ada tindak lanjut, apakah terarsipkan niki dengan teman-teman di kelurahan, gitu maksudnya. Nikah bisa menjadi rekapan dia untuk laporan laporan tahunannya nikah, gitu, pengelolaan pengaduannya, gitu. Karena Niki yang lihat juga pertanyaannya hampir serupa, ada beberapa gitu, terkait eh, pengelolaan pengaduan dan publikasinya ini Niki, gitu. Karena rekapan Niki bukan hanya tadi, bukan hanya yang di website saja, ada yang Niki rekapan semua dari berbagai kanal. Jadi kalau memang pengaduannya Niki banyak lewat media sosial, datang langsung, WhatsApp grup, Niki direkap Pak, bukan hanya yang di website saja, gitu. Niki biar gambaran untuk kesemuanya mantan sih biar tidak hanya satu konten. Jadi yang rekapan Nike memang semua permasalahan pengaduannya Nike. Gitu. Salah satu kanalnya yang memang ada, mungkin kan karena inovasinya ada kontak bupati Niki pimpinan daerah yang baru. Jadi Nike yang kita wajibkan juga ada di kontak bupati. Kan Pak Gus? Iya, motor semua Pak Dewa. Jadi tadi saya sudah share tadi contohnya nih. Jadi link kontak bupati, span lapor yang wajib ya itu ditautkan di kanal masing-masing, kanal website masing-masing. Itu bukan bukan berarti karena kontak bupati ini berupa WhatsApp grup itu tidak bisa ditautkan. Jadi jadi bisa baik di website perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, maupun di desa pun bisa. Oke, Lanjut. Pak Gus, karena kan Terus. kemarin dari arahan Pak Bupati juga kan, niki programnya beliau juga biar bisa terintegrasi dengan seluruh perangkat di pemerintah Kabupaten Badung niki sampai ke desa, ya. Dan makanya kontak Bupati niki kenapa kita wajibkan, makanya kan tidak mungkin program pimpinan tidak selaras dengan rekan-rekan kita sampai desa kan. Ini kita maksudnya bahkan perangkat daerah ini kan harus selaras niki. Jangan sampai program unggulan tidak masuk sama kembali niki terkait pengelolaan pengaduan gitu sih. Bagus nih marwah keinginan pimpinan gitu sih. Untuk semua Pak Dewa. Jadi benar misalnya karena memang Kota Bupati ini program prioritasnya Bapak Bupati sehingga memang diwajibkan kita linear ke sana untuk pengaduan. Selanjutnya Niki Wenton dari Niki ini tuh kan Niki banyak banget gitu. Presentasi paling gede. Oh iya paling banyak Niki. Izin untuk screenshot atau foto dari pelayanan publik hanya diisi caption nih. Misal jam pelayanan itu hanya difoto dan hanya diberikan keterangan jam pelayanan. Terima kasih dari Desa Blakio. Izin mungkin untuk bukti nih, kan pasti jam pelayanan real ada, maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian ditaruh di ruang pelayanan atau misalnya disampaikan dalam website, itulah yang di screenshot sebagai bukti bahwa
di desa belah Kiyuh sudah menginformasikan atau mempublikasi jam pelayanan di sana. Jadi eh, apa namanya, ketika sudah ada jam pelayanan di ruang pelayanan, kemudian itu yang difoto, kemudian di screenshot sebagai bukti, itulah yang kami jadikan nilai apa patokan nilainya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Ligus. Iya, iya, benar semua, Agus. Jadi terkait dengan publikasi jam pelayanan gitu, bukan hanya bukan hanya terkait caption. Jadi memang ini bukan jam pelayanan, misalnya dari desa, ini juga dipajang secara offline agar masyarakat tahu terkait jam pelayanan di desa. Dan juga bisa juga nanti secara daring, ya secara online itu bisa dipajang juga di media sosial atau di website desa juga bisa. Selanjutnya dari Desa Mengwi, izin kami ingin menanyakan terkait perbedaan dari kebijakan pelayanan dan sistem informasi pelayanan publik. Nah, ini yang belum paham konteksnya mungkin bisa open mic mantan dari Desa Mengwi. Mantan dari Desa Mengwi. Selamat pagi, Bapak atau Ibu dari Desa Mengwi. Mungkin dari Dewan Juri mungkin paham nggak Oke, Niki mungkin pertanyaan? langsung aja sumber nih karena banyak pertanyaan nih ya. Ini Iya, kalau terus, gampang nah, nih terus, ke terus. antara kebijakan pelayanan dan sistem Hadir, informasi Pak. nih ya. Oke, Desa Mengwi, saya terus, langsung jawab ya nih dari Mui. Desa Mengwi, Niki iya. kebijakan nih tentunya pasti Iya, Pak. terkait dasar Pak aturannya. Kemudian sistem informasi ini sarana yang digunakan. Kita sih kalau kalau secara mudahnya apa perbedaannya dari kebijakan dan sistem informasi nikah gitu. Sarana yang digunakan. Iya, pendapi dari Desa Mengwi, apakah Jadi ampun? untuk kebijakan pelayanan kita bisa melampirkan seperti SK itu Pak ya. Terus untuk sistem informasi pelayanan publik mungkin kita bisa melampirkan seperti di website ada yang masyarakat yang melakukan apa nih permohonan surat tanpa ke kantor, artinya secara online, yang itu Pak ya. Bertanya apa beda? Mungkin saya perjelas ya, maksud kebijakan pelayanan ini kan kalau dari indikator kan judulnya kebijakan pelayanan standar pelayanan. Jadi pemenuhannya adalah terkait standar pelayanan. Kemudian kebijakan pelayanan terkait visi misi moto dan maklumat, maka pemenuhannya adalah visi misi moto dan maklumat. Kemudian kebijakan pelayanan survei kepuasan masyarakat itu terkait survei kepuasan masyarakat. Begitu juga seterusnya, Bu. Jadi itu hanya judul saja, terkait inti yang diminta adalah yang pertama E1 misalnya itu terkait standar pelayanan, maka bukti dukungnya adalah 1, 2, 3, 4 yang di sebelah kanan itu. Kenten. Ya, ya paham Jelas Pak. nggih? Terima kasih. Nggih, 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 nggih. jelas Pak. Suksema Ibu. Nggih, suksema. Iya, udah semua dari Desa Mengwi. Niki terkait dengan bukti dukungnya mungkin bisa dilihat di bagian bukti dukung. Kebijakan pelayanan itu ada beberapa bukti dukungnya. Bisa dalam bentuk SK dan lain-lain gitu. Sistem informasi juga ada bukti dukungnya dalam bentuk screenshot, screenshot sistem, tapi website desanya itu di screenshot gitu. Coba pelajari dong nih yang bukti dukungnya. Ini Desa Darmo Sambo, izin bertanya, Pak, dokumen SP seluruh layanan yang telah ditetapkan, apa sajakah yang termasuk ke pelayanan publiknya, Pak, di luar pengurusan suratnya? Apakah harus didetail seluruhnya, Pak? Misal buat surat A perlu flowchart dan syarat dan lain-lain. Apakah pelayanan di luar SP seperti surat pernyataan yang mana itu di luar dari SP, Pak? Apakah bisa kami layani? Karena banyak masyarakat yang sering melakukan hal tersebut di desa. Baik, Pak, izin saya tanggapi terkait pertanyaan dari Desa Darmo Sabu. Yang pada intinya sih terkait layanan di desa itu tentu berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh SK Bupati.
seharusnya itulah yang minimal dilayani oleh desa. Namun di luar itu, jika memang ada layanan lain yang ingin dilayani, itu dipastikan dulu apakah itu memang kewenangan desa atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian tentunya desa yang lebih tahu untuk meninventarisasi layanan apa saja yang bisa dilayani. Namun dalam penilaian ini kami hanya mendorong sesuai dengan standar pelayanan minimal dari SK Bupati tersebut. Jadi itu yang dilengkapi secara lengkap terkait standar pelayanannya. Mungkin itu pada intinya Pak Gus Purwo. Ini untuk semua Pak Agus. Jadi ada standar minimal ya. Jadi itu yang dipakai acuan dulu untuk pelayanan ke masyarakat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ini ada yang resen, silakan dari Kelurahan Abian Masing, terus Om Swastiastu, mohon izin pimpinan rapat Dewan Juri beserta moderator, izin Tiang sebagai Sekretaris Lurah di Abian Base, izin bertanya untuk Dewan Juri terkait SKM, Pak. Nah, untuk SKM, dari hasil komunikasi kami sebelumnya bahwa dengan bagian organisasi tentunya disampaikan bahwa kelurahan itu sementara atau tahun ini dan tahun lalu itu belum diikutsertakan dalam SKM. Nah, sedangkan di syarat Mangupuro Award ini, SKM itu muncul sebagai salah satu indikator. Nah, mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan karena kami belum memiliki standar bentuk laporan, bentuk tindak lanjut SKM itu draftnya seperti apa. Apakah itu mengikuti draft yang ada di dinas atau PD, atau bagaimana? Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih, Pak. untuk semua dari Kelurahan Abian Masing, jadi kita terkait dengan SKM. Karena SKM ini kan diatur oleh Menpan ya. Dan yang masuk SKM online ini baru di perangkat daerah dan ke OPCD, mungkin puskesmas juga masuk. Tapi ke kelurahan dan pemerintah desa ini belum menjadi lokus SKM dan mungkin masih secara mandiri membuat SKM-nya. Mungkin bisa dibantu dari tim juri. Terus dari Pak Agus, Pak Febri, dan Pak Dewa. Mungkin yang menjawab dulu. Kalau permasalahan nikah sebenarnya kan SKM itu wajib nih. Jadi mau gini ya memang harus ada melakukan SKM nikah gitu kan. Jadi nanti kalau memang harusnya ya memang kalau memang masih ya Kenten ya memang harus nikah, tidak boleh tidak ada Kenten. Dan kita juga kan menggunakannya yang tahun 2025 SKM-nya nikah Kenten. Untuk semua Pak Dewa, jadi terkait dengan SKM ini memang untuk kelurahan dan pemerintah desa ini mereka membuat SKM-nya secara mandiri. Jadi boleh dan dimasukkan bukti dukungnya untuk Mangupuro Award tahun 2026 ini adalah hasil SKM yang telah dilakukan di tahun 2025 walaupun memang secara standar itu dibuat secara mandiri tetapi tetap seharusnya mengikuti aturan dari Menpan RB terkait dengan SKM Niki. Nanti mungkin dari bagian organisasi nanti coba juga kami akan ajukan ke Menpan apakah nanti kelurahan dan pemerintah desa itu bisa difasilitasi juga untuk SKM online nih. Izin Bapak, mungkin maksud kami karena kami membuatnya mandiri, kami kan pasti mengacu ke peraturan yang berlaku. Nah, ada kemungkinan terjadi bahwa bentuk laporan dan mekanisme SKM kami berbeda-beda di satu kelurahan dengan kelurahan yang lain. Jadi, biar tidak nanti dianggap bahwa SKM kelurahan A itu lebih lengkap dengan kelurahan B, sedangkan indikator yang mengatur pun tidak ada untuk kelurahan itu seperti apa. Jadi paling tidak kita sama,
dengan peraturan yang berlaku. Jadi mungkin itu nanti bisa dibijaksanai, Pak. Kalau kami secara pelaksanaan, kami sudah membuat SKM, Pak. Kelurahan itu secara mandiri seperti yang tadi disampaikan, cuman mungkin itu terkait domain yang kita gunakan itu sesuai aturan, cuma mungkin ada perubahan-perubahan atau hal-hal yang kita modifikasi sendiri, Pak, tanpa mengurangi nilai-nilai dari SKM itu sendiri. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Iya. Ya, mungkin yang langsung aja. Ini kalau seperti nikah bisa kita terima. Jadi jangan sampai tidak ada kan. Kalau mandiri dan metode jaga berbeda dan kenapi, penting nikah wenten ada SKM-nya. Wenten? Oke, semua. Silakan Pak Agus. Iya. Yang lanjut ke pertanyaan yang di Kenten ya, di chat ya. Lagi sedikit dari desa Blakio, Belatio. desa G. Blakio. Bagaimana G. kalau pengaduan masyarakat lebih ke IG, WhatsApp, dan berhubungan langsung dengan G. saling masing-masing wilayah? Apa tidak bisa digunakan sebagai layanan pengaduan? Ya, G yang langsung mantan Niki, pertanyaan dari Desa Blakio terkait ini masuk dalam kanal pengaduan jadwalnya jadinya. Jadi itu pilihannya bisa Bapak. Jadi terserah dari desa atau perangkat daerah manapun terkait kanal pengaduan itu kan bisa dibuka seluas-luasnya. Pilihannya bisa dari IG, WhatsApp, telepon, datang langsung, kemudian span lapor. Itu kami kembalikan kepada yang dinilai. Yang pada intinya kami tidak mempermasalahkan, semakin banyak kanal yang dibuka semakin bagus gitu sih pada intinya. Termasuk di dalamnya IG maupun WhatsApp. Itu masuk dalam salah satu kanal layanan pengaduan yang akan kami nilai. Yang penting tentu dalam penilaian ini kami butuh evidence. Jadi tinggal dibuktikan bahwa kanal pengaduan itu ada, itu bisa kami jadikan dasar sebagai penilaian nantinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bagus. Masuk semua bagus. Jadi termasuk ya. Jadi yang lewat IG, yang langsung datang ya tatap muka langsung, Ya, tanggal aja, Pak. langsung ke Kaling tuh langsung itu termasuk. Ya, tapi karena kita butuh bukti, itu harus direkap. Direkap dan dimasukkan ke bukti dukung. Ya, ke bukti dukung yang diupload ke sistem. Oke. Lanjut mantan dari backup SDM, Juris langsung bertanya, Niki alih enten pertanyaan, Juris. Izin admin sedang Bapak narasumber singkat manten yang ada dua topik pertanyaan. Niki yang pertama, Niki tentang indikator pertama tentang berita acara penyusunan SP yang melibatkan unsur masyarakat. Pertanyaan tiang Nike, bagaimana dengan perangkat daerah yang pengguna layanannya Nike seluruhnya adalah ASN seperti di BKP SDM? Apakah untuk saat review harus tetap mengundang unsur masyarakat, akademisi dan lain-lain? Nike yang pertama. Terus yang kedua, Nike, untuk indikator 7 konsultasi dan pengaduan, Nike kan ada diminta standar pelayanan pengelolaan pengaduan. Yang jadi pertanyaan tiang, Niki, apakah SP Niki adalah sama seperti SP yang lain? Niki adalah SP yang ditetapkan terakhir tahun 2023. Bagaimana jika SP yang dimiliki setelah tahun tersebut? Apakah kami akan tetap upload atau kami kosongkan? Kemudian untuk reviewnya juga Niki, review atau monef laporan pengaduan Niki yang tahun berapa yang akan dinilai oleh Dewan Juri? Apakah tahun 2005 ataukah hingga saat ini? Terima kasih Niki. Terus ke Dewan Juri aja langsung. Ya, dengan Kenten pengaduan. Ya, baik. Mohon izin menanggapi Pak Wawan dari BKPSDM. Yang pertama ini terkait monef laporan pengaduan tahun berapa yang akan dinilai. Yang kami minta adalah rekap pengaduan yang ada selama tahun 2025 saja. Jadi selain dari itu tidak usah. 2026 tidak usah, 2024 ke atas juga tidak usah. Hanya 2025 saja.
Baik. Nah, yang kedua Oke. ini terkait eh, indikator BA penyusunan SP melibatkan unsur masyarakat. Nah, jika memang pengguna layanannya itu adalah internal, ya internalnya yang diundang seperti itu. Jadi bukan maksud kami mengerti maksud Bapak. Jadi tidak ada masyarakat luar yang itu apa namanya mengakses layanan seperti itu ya. Jadi Betul, Pak. ya itu internal saja. Dan tentu kalau kita mengikuti dari Permenpan itu 15 2014 itu terkait penyusunan standar pelayanan, ya memang ada beberapa unsur yang mesti dilibatkan di dalam FKP atau penyusunan SP itu. Seperti akademisi, seperti organisasi masyarakat atau organisasi eksternal mungkin bisa melibatkan kami juga di Ombudsman. Akademisi kan bisa mengundang terkait ahli-ahli di bidang misalnya kepegawaian dan lain sebagainya, dan juga media juga bisa untuk diundang. Jadi perspektif-perspektif dari berbagai unsur masyarakat dan pihak eksternal ini juga penting agar memastikan SP yang ditetapkan nantinya itu diketahui juga oleh masyarakat seperti itu. Baik, Pak. Mungkin ada yang terlewat, mohon maaf. Untuk ini, Pak, SP pengaduannya itu apakah yang diterapkan Nike yang berumur yang di tahun 2023 juga seperti SP yang lain, Pak? SP Gitu. konsultasi Terkait pengelayanan pengelolaan pengaduan. Maaf. ya, gitu. Secara general, secara umum ketentuannya seperti itu, Bapak. Jadi standar pelayanan itu apapun produknya itu idealnya atau secara aturan itu wajib untuk direview minimal 3 tahun sekali. Jadi mohon ketika saat ini ada SP, apapun produknya, baik dia pengaduan ataupun produk-produk yang memang dilayani oleh perangkat daerah, itu dilakukan review, dilakukan update gitu ya, kalau di atas tahun 2023. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Iya. Demikian, Pak Gus. Betul semua Pak Febri dan Pak Kawan dari BKP SDM. Wah, kayaknya sudah kelar nih semua pertanyaan sampun. Raris Sampun. sebaiknya demun. Raris Terus niki sampun ngopi demun niki ngopi di masing-masing karena hari Jumat ya Pak. Jadi ngopinya di rumah saja kan kan. Oke, jadi niki sampun banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Jadi ini menembus predikat pertanyaan terbanyak sepanjang hanya juri. Predikat pertanyaan terbanyak sepanjang tanya juri yang telah diselenggarakan. Jadi atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih Niki sebesar-besarnya kepada para juri yang menyempatkan hadir pada hari ini. Walaupun Niki kesibukannya, Pak Febri, Pak izin Agus, dan Pak Dewa. Terus Pak Agus. mungkin terakhir Ki, izin karena memang terkait SP Ki unik untuk di desa nih, baru pertama kali kita dorong terkait FKP dan yang lainnya. Terkait review nih ke mungkin kami juga sepakat di juri bahwa kalau memang review nanti dokumennya adalah bukan FKP berupa apa namanya review internal yang dilakukan oleh desa, itu kami bisa masukkan sebagai bukti dukungnya. Jadi kami perlonggar karena ini baru tahun pertama, kemudian kami juga ingin mendorong seperti semangatnya Pak Setda bahwa ini adalah pembinaan untuk desa. Kemudian karena mau tidak mau suka atau tidak suka, desa juga sebagai penyelenggara layanan juga tunduk pada Undang-Undang 25 terkait standar pelayanan. Jadi
terkait review kami longgarkan bahwa tidak harus berupa FKP tapi juga bisa dengan rapat internal yang membahas terkait standar pelayanan. Mungkin ini ke tambahannya sekalian menjawab untuk di Sekutuh. Tadi saya lihat udah live mungkin nanti bisa dibantu disampaikan Beli Gospur. Oke, siap, Nggih, siap. nika mantan tambahan dari tiang Oke, Kirang matur langkung suksema. Nguna Sampura Oke, suksema matur Bagus. suksema, Pak Agus. Oke. Jadi untuk kuliah desa ini kan dilonggarkan terkait SP karena memang di tahun ini baru pertama kali nih King ya terkait dengan SP. Jadi dilonggarkan terkait dengan FKP-nya, boleh kajian internal dari desanya. Oke. Jadi kami mengucapkan yang lanjut penutupan. Kami mengucapkan terima kasih pada Dewan Juri yang telah bergabung pada pagi hari ini dan seluruh peserta yang benar-benar sangat antusias gitu ya, antusias baik di IG, baik di chat dan langsung bertanya langsung kepada Dewan Juri. Baik, sebelum kegiatan kita akhiri, mari kita lakukan foto bersama ya terlebih dahulu. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya on cam ya. Di sini ada 75 peserta yang bergabung. Di sini ada 3 slice ya, 3 slice. Terus untuk slice yang pertama di on cam kan kameranya ya, di on cam kan dan pasang senyum terbaiknya. Take pertama, oke. Selanjutnya take kedua, oke. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir take ketiga. Oke. Baik, terima kasih banyak pada semuanya. Untuk semua, kirang langkung tiang lunas Sinampro, melihat aneh kira-kira dari perkataan dan perbuatan. Dan untuk tanya juri hari ini yang sangat mantap sekali, yang tutup dengan Rahmat Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Izin live, Turut please. semua, izin live. Oke, untuk semua, untuk semua.